Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda gemuk yang kembali ke masa lalu setelah mendapatkan ki iblis 150 tahun yang bersemayam dalam dirinya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Yonwarin bersama kelompoknya sedang memperebutkan bunga iblis beracun yang konon katanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan saat mereka ingin melarikan diri tiba-tiba saja sang singa iblis malah merebut bunga iblis beracun tersebut, bahkan akan menghabisi siapapun yang berani merebutnya. Hal ini tentu saja membuat situasi menjadi mencekam dengan dipenuhi kepanikan, dan Master Mo beserta kedua pengawal lainnya segera berlari ke arah tuan muda mereka. Yonwarin tak menyangka jika sang singa iblis masih dapat bergerak bahkan menyusuri sungai, padahal dia seharusnya sudah dikalahkan oleh klan ular naga yang dipimpin oleh Gocheok. Tanpa pikir panjang, sang singa iblis mengencangkan ototnya dan mulai mengamuk dengan sebuah tinjunya. Pukulan itu diarahkan langsung kepada orang terdekat, yaitu Yonwarin sendiri, dengan sangat telak menghantam tubuhnya. Tinju itu membuat Yonwarin memuntahkan darah, bahkan tubuhnya terlempar dengan sangat kuat meninggalkan aliran sungai ini. Ketiga bawahannya tak dapat berbuat apapun, dan mereka hanya menghadang sang singa iblis agar tak menghampiri tuan muda mereka yang terseret ke belakang, bahkan tanah yang dilaluinya ikut terkena dampaknya, menunjukkan jika tinju sang singa iblis benar-benar sangat menakutkan. Sang singa iblis yang murka tak menyangka jika para tikus berani merebut bunga iblis beracunnya, padahal mereka hanyalah orang-orang lemah yang tak berguna. Dikarenakan tak punya pilihan, maka sang singa iblis memutuskan untuk mengonsumsi bunga itu, dan dia harus mengabaikan untuk meluangkan waktunya demi menyerap energi dalam bunga sepenuhnya. Dikarenakan kekuatannya sekarang ini sangat lemah, maka dia harus menghabisi para pengganggu dan menyerap ki mereka untuk memulihkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, sang singa iblis kembali meluapkan kekuatan miliknya, dan terlihat sangat kuat dan menakutkan, diiringi kepekatan energi yang membuat siapapun ingin melarikan diri. Energi itu terus meluap hingga membuat Master Mo dan kedua pengawal lainnya hanya bisa tercengang. Sebagai seorang master dalam klan Tianzong, dia sudah bertarung dengan banyak orang dalam perang, tapi belum pernah melihat energi jahat dari klan iblis, sehingga Master Mo hanya bisa terperangah tak berdaya. Tangannya bahkan gemetar menunjukkan jika lawan yang dihadapinya adalah sesuatu yang tak bisa dikalahkannya, walau dia mengerahkan segala kekuatannya. Untuk pertama kalinya dia menghadapi musuh yang benar-benar berbeda level, sampai sejauh ini seperti langit dan bumi saja. Di tengah kedahsyatan energi itu, Master Mo dipenuhi kegelisahan, bahkan dia mulai mengingat pertarungan yang dilakukan oleh sang singa iblis sebelumnya, di mana dia sudah terkepung oleh klan naga ular dengan jumlahnya yang banyak, tapi dia masih bisa bertahan dengan baik. Tak hanya itu, semua serangan yang dilancarkannya sangatlah menakutkan, dengan memotong bagian tubuh lawannya dengan sangat mudah. Master Mo ketakutan dan pikiran akan kematiannya dengan nasib yang sama mulai terbayang saat menghadapi monster di hadapannya. Lalu Master Mo dikejutkan akan tingkah kedua orang yang bersamanya, di mana kedua bersaudara ini menunjukkan kejantanan mereka yang tak kenal takut, bahkan mulai melangkah maju untuk menghadapi monster di hadapannya. Mereka berdua memperkenalkan dirinya sebagai dua bersaudara yang dijuluki pedang hantu dari klan Tianzong bernama Junwok dan Namwok. Sebagai warrior dari klan Tianzong, maka mereka akan melindungi tuan mudanya apapun yang terjadi, sekaligus menghentikan sang singa iblis tua di hadapannya. Namun Master Mo yang panik meminta mereka berhenti karena pertarungan ini takkan bisa dimenangkan dan mereka hanya akan mati tanpa bisa melakukan apapun. Akan tetapi keputusan kedua bersaudara ini sudah bulat, di mana mereka hanya melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa meninggalkan kehormatannya meskipun harus mati.
Jungwook meminta Master Mo untuk tidak khawatir karena pertarungan ini masih memiliki harapan. Di mana sang singa iblis di hadapannya sudah terkena racun yang mematikan. Untuk sesaat Master Mo tercengang dan kembali mengingat jika tuan mudanya sudah mengganti bunga asli dengan bunga yang diselimuti racun. Jungwook yakin jika si tua di hadapannya sudah mengalami luka yang parah disebabkan pertarungannya dengan klan ular naga dan sekarang dia pasti mengalami penyimpangan ki dari racun yang dilakukan oleh tuan mudanya sehingga mereka hanya perlu bertahan dalam pertarungan ini. Sampai monster di hadapannya tumbang dengan sendirinya, maka mereka harus bertahan hidup apapun caranya sekaligus melindungi tuan mudanya. Tanpa basa-basi kedua bersaudara ini melesat maju untuk menaklukkan monster di hadapannya dengan serangan kombinasi dua sisi. Sang singa iblis yang berada di sana terus tertawa sambil memuji kedua bocah di hadapannya tidak lari meskipun tahu akan perbedaan kekuatan mereka yang terpaut jauh layaknya langit dan bumi. Saat pedang Jungwook diarahkan kepada targetnya, maka energi merah berbentuk tangan mencoba menghentikan pedangnya. Siapa sangka tangan itu menghancurkan pedang mereka dengan mudah. Dengan kekuatan ini, maka sang singa iblis akan mengakhiri hidup mereka dengan mencengkram lehernya dan memisahkannya dari kepalanya. Baik Jungwook dan Namwook tak dapat menghindar dan saat cengkeraman ini mendapatkan tubuh mereka maka semuanya pasti sudah berakhir. Namun mereka berhasil diselamatkan oleh upaya Master Mo yang menghempaskan sang singa iblis. Tak sampai di situ saja Master Mo bahkan melaju untuk menyerang seakan dia tidak memiliki rasa takut lagi berbanding terbalik dengan sebelumnya. Dia sangat menyesalkan akan dirinya yang terpuruk dengan tidak mencerminkan sebagai seorang kesatria. Tapi sekarang dia pasti akan mengalahkan monster di hadapannya dan membawa kembali tuan mudanya. Sang singa iblis yang makin murka mencoba menyerang tapi dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Maka dari itu dia memutuskan untuk mundur dan menjaga jaraknya. Pertarungan singkat mereka untuk sementara waktu terhentikan tanpa adanya pihak yang terluka. Namun sang singa iblis mulai kesakitan bahkan memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dia memahami jika dirinya telah keracunan, tapi dia belum menemukan kapan racun tersebut mengenainya. Dia mulai berpikir apakah racun ini adalah milik klan ular naga yang didapatkannya dari klan Tang, tapi jika itu benar maka organ dalamnya sudah pasti meleleh. Sejauh ini dia berhasil menghindari semua racun hingga akhir, tapi siapa sangka para tikus akan berhasil melakukannya. Tak ada jawaban lain dari racun ini kecuali orang-orang yang saat ini dihadapinya. Tindakan ini makin membuatnya murka dan dia bersumpah untuk membuat mereka semua menjadi abu lalu meminumnya. Akan tetapi saat ingin bergerak dirinya mengalami rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan. Master Mo yakin jika efek racun itu sudah pasti berdampak besar dan tinggal selangkah lagi mereka bisa bertahan hidup. Hanya saja harapan itu seakan sirna saat sang singa iblis bertingkah aneh. Di mana dia malah tertawa padahal kondisinya sudah sangat buruk. Dia tak hentinya tertawa tanpa alasan yang jelas dan pemandangan ini makin membuat situasi mencekam. Sang singa iblis mulai bertanya-tanya apakah tempat ini adalah tempatnya mati. Dia tidak mati saat melawan tetua klan yang terkenal maupun dikerumuni oleh musuh yang sangat banyak melainkan hanya dikalahkan oleh beberapa tikus tak bernama. Dia enggan menerima hal tersebut dan tidak mungkin sosok yang dijuluki sang singa iblis kalah oleh orang-orang lemah. Kini dia yakin jika bocah sebelumnya adalah orang yang menyimpan bunga iblis beracun dan jika dia sudah memakannya, maka dia hanya perlu merobek perutnya dan mengambilnya kembali.
Situasi ini makin berbahaya karena sang singa iblis sedang menargetkan Yonwarin dan ketiga bawahannya mulai waspada, tapi kecepatan sang singa iblis sangat hebat. Di antara mereka hanya Master Mo yang bisa menahannya secara langsung agar terhindar dari kematian instan. Namun dia tak bisa bertahan lama dan kedua rekannya harus memanfaatkan momen ini untuk membalikkan situasi. Namwok pun memutuskan untuk menyerang dari sisi berbeda, akan tetapi sang singa iblis menyadarinya dan sekarang menyambutnya dengan tinju miliknya. Tinju itu tak dapat terhindarkan dan Namwok harus menerimanya. Serangan itu membuatnya terlempar dengan sangat kuat walaupun hanya terkena serangan sederhana. Sekarang sang iblis hanya perlu mengakhiri hidup Master Mo yang merupakan petarung terkuat di antara mereka bertiga. Master Mo tak menyangka jika ini adalah akhirnya di mana dia tak bisa menghindar lagi. Akan tetapi sebuah cahaya merah yang sangat kuat dari hutan muncul dan melesat ke arah mereka. Yang benar saja sosok yang melakukannya adalah Yonwarin dan dia berhasil menebas tangan sang singa iblis sekaligus menyelamatkan masternya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya di mana Yonwarin yang sudah sekarat, tapi dia mencoba memaksakan dirinya karena harus segera menyelamatkan orang-orangnya. Di sana pepohonan di sekitarnya telah hancur menunjukkan dampak pukulan sang singa iblis sangat dahsyat, bahkan sekarang tubuhnya tak ingin mendengarkannya. Yang benar saja Yonwarin telah mengalami patah tulang dan masih cukup beruntung karena masih hidup walau berakhir dalam keadaan cacat. Dia mengingat tentang fakta jika tak ada satupun orang di dunia murim yang mengetahui dunia ini lebih baik dari dirinya, tapi hal itu tidaklah cukup. Dia sudah cukup sombong, tapi kenyataannya di dalam dunia murim pengetahuan tanpa kekuatan yang dahsyat takkan sempurna, dan hal itulah yang menjadikannya seperti saat ini. Kemudian Yonwarin dikejutkan akan cairan merah yang mengalir di wajahnya. Dia seharusnya tak terluka pada bagian dahi, dan kenapa luka ini terasa familiar untuknya? Siapa sangka luka ini adalah bentuk sebelum dirinya kembali ke masa lalu, dan di sela tetesan merah itu sebuah suara mulai terdengar. Di mana energi merah mulai keluar dari tubuhnya dan memintanya untuk menyerahkan tubuh miliknya. Yonwarin dapat merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya di mana kekuatan yang sangat kuat memenuhi tubuhnya di tiap aliran nadinya. Aura pekat ini adalah milik Pak Tua yang ditemuinya sebelum regresi, dan dia juga pernah meminjam kekuatannya saat menghadapi Master Mo, dan sekarang dia harus menggunakan kekuatan ini untuk bertarung. Hanya saja energi merah ini terus menginginkan tubuhnya, dan setiap luapan energi ini hanya memiliki satu tujuan. Jika tekad Yonwarin menjadi lemah, maka dia pasti akan dikuasai sepenuhnya oleh energi ini. Bahkan jika dia menutup matanya, maka tubuhnya takkan berada dalam kendalinya lagi. Meski harus bergantung pada kekuatan ini, tapi dia takkan menyerahkan tubuhnya dan akan melawan sekuat tenaga. Pertarungan perebutan tubuh pun mulai terjadi dan Yonwarin terus mencoba keluar dari pengaruh energi merah ini. Meski terdengar sederhana, tapi melakukannya tidaklah mudah, di mana dia benar-benar berjuang keras untuk menjaga kesadarannya. Tubuh ini adalah miliknya dan dia takkan menyerahkannya pada siapapun. Energi merah ini berangsur memulihkan tubuh Yonwarin yang terluka, bahkan kakinya yang patah pun berhasil sembuh. Energi merah ini juga takkan membiarkan tubuh Yonwarin rusak, karena dia juga membutuhkannya meskipun dia belum mampu menguasainya. Yonwarin yang memenangkan perebutan tubuhnya, kini bangkit dan dia pasti akan melindungi orang-orang yang disayanginya. Dia pun melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke arah pertarungan. Dalam waktu singkat, dia berhasil menebas tangan sang singa iblis tanpa dia dapat sadari. Pemandangan ini sangat mengejutkan karena arah pertarungan yang masih tak tertebak hasil akhirnya masih terus berlangsung.
Kehilangan tangan kirinya membuat sang pedang iblis mundur untuk menjaga jaraknya. Dia makin murka karena bocah itu berani melakukan ini padanya. Namun dia terkejut saat mengamati apa yang terjadi di hadapannya. Di mana Yonwarin dipenuhi energi merah kehitaman yang sangat pekat menyelimuti tubuhnya. Dia pun bertanya dari mana bocah di depannya mendapatkan aura merah seperti itu. Di sisi lain Master Mo yakin jika aura inilah yang hampir membuatnya celaka hingga menghancurkan dinding. Di saat yang sama kedua bersaudara ini pun tiba setelah memulihkan dirinya dan sekarang dia siap untuk bertarung. Yonwarin yakin jika racun pada sang singa iblis pasti sudah menyebar di seluruh tubuhnya dan sebelum mati maka si Pak Tua di depannya pasti tak ingin melepaskan mereka. Sebagai tuan muda kedua dari klan Tianzong maka dia akan memberikan perintahnya. Di mana dia tak ingin ada yang mati dan mereka semua harus hidup dan menang melawan sang singa iblis tua di hadapannya.